akhir-akhir ini kamu jadi rapuh begini. Tahu kenapa sayang? Karena pikiranmu. Kamu merasa terganggu dengan munculnya Hidayat dan anaknya, si Ari. Iya. Otomatis dugaan bahwa saya dan Hidayat saling bermusuhan, saling membenci. Betul kan? Terus kekhawatiran, karena mama begitu. Kekhawatiran bahwa Hidayat mau macam-macam. Saya nggak mau tahu itu, Pak. Yang saya lihat dari sejak malam itu, Papa dan Hidayat nggak ada sama sekali rasa persahabatannya. Ya, oke. Saya yang salah. Sorry. Saya emosional karena saya tidak sangka anak kita bisa dikalahkan oleh si Ari. Saya merasa gagal karena tidak bisa memenuhi keinginan anak kita. Dia mau tempatnya si Prakoso. Sudahlah, ya. Sekarang saya ingin menikmati nasi goreng bikinanmu. Nah, sesudahnya akan saya buktikan bahwa antara Hidayat sama saya sama sekali tidak ada permusuhan apapun. Ini bukan sekedar permusuhan, bukan. Ini ada persoalan hutang Hendrata yang harus dia bayar lunas. Dia sudah merampas semua kehidupan dari tangan Papa. Dan Papa nggak mau kamu menjadi lembek gara-gara mimpi-mimpimu yang aneh-aneh itu. Semalam Papa ceritakan soal Brigjen Harun yang menangani kasus Papa dulu. Kita laporin aja sekarang, Pak. Biar Hendrata dijebloskan ke penjara dan seluruh keluarganya hancur. Kamu pikir gampang? Hah? Kamu pikir gampang? Ini masalah sudah begitu lama. Dan Papa nggak punya bukti untuk menyeret si bangsat itu. Apalagi dia sudah menjadi kaya sekarang. Dan dia mampu membayar hukum untuk berpihak sama dia. Tahu? Tapi kita kan juga bisa bayar orang, Pak, untuk mengadakan penyelidikan. Enggak. Oh, enggak. Terus terang, Papa nggak mau penyelesaiannya lewat hukum. Terlalu enak, terlalu ringan untuk kebusukannya, untuk kejahatannya. Jadi, Papa mau membunuh dia? Papa nggak mau bunuh dia. Papa nggak mau melanggar hukum. Papa hanya mau berjalan di samping hukum. Papa akan siksa batinnya seperti kucing mainin tikus sampai dia menyesal kenapa pernah dilahirkan oleh ibunya. Loh, kok belum pada siap? Santai-santai dulu lah, Om. Oh, Halo. Boleh juga. Kamu tahu nomor telepon saya. Ya, setiap orang yang bergerak di wilayah saya tidak bisa lepas dari pengamatan saya. Jadi, kamu juga jangan heran kalau saya tahu bahwa kamu punya rencana untuk check out pagi ini. Jadi kamu telepon cuma mau pamer kehebatan kamu? Enggak dong, sama sekali tidak. Nggak, saya telepon karena mau kasih tahu kenapa nggak check out besok saja. Jadi kamu belum puas dengan hasil pertarungan kemarin? Terus kamu mau refund gitu? Bertarung? Oh, tahu nggak? Saya sudah hampir lupa urusan pertandingan. Sorry. Lalu kenapa kamu kirim tikus-tikus kecil nyerang anak saya di kamar mandi hotel tadi malam? Hah? Saya sama sekali tidak tahu menau tentang itu, tapi akan saya selidiki. Bagaimana keadaan anakmu? Oke, ya syukurlah. Rah,
anaknya Hidayat dikeroyok di kamar mandi hotel. Enggak, dia nggak apa-apa, dia oke. Tapi Hidayat mikir saya yang suruh. Halo? Ya, sorry. Enggak, saya barusan kirim orang saya untuk menyelidiki peristiwa yang sangat menyedihkan itu. Tapi sebaiknya untuk sementara ini lupakan dulu. Iya. Ya, saya dan keluarga saya ingin mengundang kamu dan anakmu untuk makan malam. Bagaimana? Tunggu. Saya mau tanya mereka. Dia dan keluarganya undang kita makan malam. Saya tidak bisa ikut. Saya harus pulang ke Jakarta. Tapi hati-hati. Betul, Pak. Siapa tahu itu cuma jebakan. Mereka kan udah nyoba kita semalam. Kita memang datang sengaja di kandang macan. Kita tahu itu. Kita makan umpannya. Kita hindari merangkapnya. Yang tadi malam bukan anak buah dia. Saya percaya. Lalu siapa? Ya, mungkin anak buah Andre. Dia merasa dipermalukan depan ceweknya. Oke, kamu tentukan tempatnya dan jamnya. Ya, saya tahu tempat itu. Kamu tunggu ya. Kami pasti datang. Oke, bagus. Saya akan senang untuk ketemu. Ya, sampai nanti malam. Terima kasih. Kamu dengar sendiri kan? Saya tidak ada masalah apapun dengan Hidayat. Oke? Andri kemana dia? Di kolam renang. Kolam renang. Masa bertiga nggak bisa ngabisin satu orang? Emang dianya Superman? Masih untung kita bisa kabur, Bos. Orang itu mungkin pakai doping, Bos. Ah, omong kosong. Itu cuma alasan untuk orang kalah, tahu? Kalau Bos nggak percaya, coba aja sendiri. Kalau gua mesti ngotorin tangan gua untuk urusan sepele begitu, buat apa gua bayar lu? Bos kira kami main-main. Kalau memang dia seperti Superman, mungkin aja. Sepertinya memang dia lebih, Bos. Lebih? Lebih apa? Hah? Lebih hebat dari gua? Ayo jawab. Terus terang aja. Kenapa kalian diam? Hah? Apa lu pikir dia lebih hebat dari gua? Hah? Lu denger semua ya. Karena lu orang pada gagal, jangan bawa-bawa muka-muka nih jelek semua kesini selama seminggu. Dan sana lu. Andri. Sini. Tahu apa? Nih. Papa? Kenapa sih, Pap? Enak nggak digituin, hah? Papa apa sih? Dia bikin begituan ke anak-anak tadi. Kenapa kamu? Karena mereka menyebalkan. Menyebalkan. Karena mereka gagal melaksanakan rencanamu tadi malam, hah? Masuk kamar. Saya mau bicara sama kamu nanti. Papa jangan kasar gitu dong sama anak. Harus. Kalau Papa keras gitu, dia keluar dari rumah. Kan kita juga yang sepi. Tidak akan lari dari sini. Tidak akan kemana-mana dia. Percaya saya. Dia tahu dia mewarisi seluruh kekayaan saya. Tapi kan kekerasan tuh bukan satu-satunya cara untuk didik Andri. Oh. Tapi dia tidak memberikan saya pilihan lain. Pilihan apa? Antara saya dan Hidayat tidak ada permusuhan sama sekali, tidak ada. Tidak seperti apa yang kamu sering bilang. Tapi dia, justru dia, anakmu itu,
Dia menanamkan rasa kebencian dalam diri Hidayat. Nah, Oke, saya percaya. Tapi Papa jangan keras gitu dong sama Andri. Mira. Hah? Saya hanya mengajari dia untuk bersikap sportif. Saya mau dia jadi orang yang berani, yang bisa menerima kekalahan. Mengerti? Sebaiknya saya bicara dulu sama dia sekarang, ya. Papa gimana sih, Pap? Papa kok kayaknya mihak ke orang yang mau ngehalangin kita. Permainanmu terlalu kasar. Hidayat tahu kamu ngirim orang. Tetap aja, Pap. Papa nggak semestinya sampai nampar saya kayak begitu. Andre, apapun yang kamu kerjakan, ya, harus direncanakan dengan teliti. Bajingan itu mau mengadu domba papa sama mama. Ya nggak mau dong. Ya, nggak bisa. Strateginya dia harus kita stop. Harus kita neutralisir. Jadi yang Papa lakukan tadi itu semua sandiwara. Andre, satu sandiwara harus meyakinkan. Kalau enggak, bagaimana mama percaya? Ya, ngerti kan? Ya? Tolong dong, Papa minta ya. Turuti apa yang Papa bilang. Betul ya? Oke, Pak. Nah, nanti malam kamu ikut. Nggak bisa, Pap. Loh, kenapa nggak bisa? Hah? Apa? Muka saya begini, Pap. Sorry. Kenapa ini? Apa perlu dibikin sebelah sana juga supaya seimbang? Mau? Kenapa kamu malu ya? Alah, gengsinya dong. Nggak perlu malu. Ayo. Dengar ini. Nanti malam Papa ada tamu. Saya mengundang 2 tamu. Tahu siapa? Hidayat dan anaknya. Ya? Tetap aja saya nggak bisa pergi, Pap. Kenapa nggak bisa? Saya ada janji Sama siapa? sama Lia. Melia. Memang kenapa? Ajak dia sekaligus. Nggak apa-apa. Ya? Ya ajak dia. Nah, tapi satu hal. Papa minta satu hal. Janji ya? Jangan macam-macam. Biar Papa yang urus semua. Nah. Ri, kamu akan lihat bagaimana seseorang bisa mengalahkan lawannya. Kalau perlu menghancurkan. Ya? Oke. Ya, itu nggak sakit. Hah? Jadi saya harus bersikap tenang, pura-pura nggak tahu siapa Hendrata. Iya. Anggap aja dia kenalan baru, orang baik-baik. Biar papa yang teror dia di depan istrinya. Saya juga meneror mental Andri anaknya. Papa nggak mau kamu bikin ribut di sana. Enggak. Saya nggak akan cari keributan. Saya cuma mendekati Lia supaya Andri cemburu. Dari mana kamu tahu kalau Lia mau ikut? Dari Lia. Barusan saya telepon dia. Om Budiman yang punya dojo itu utang budi sama saya, Pak. Karena saya menyelamatkan sasana karatenya. Jadi kamu peralat dia untuk mencari informasi tentang Lia? Iya. Papa sudah terlalu tua untuk hal-hal semacam itu.
Emang sih. Tapi itu bukan berarti papa sudah sembuh, tau. Kalau perlu malam ini kita buktikan. Itu soal gampang, Pak. Kita lihat aja nanti. Ya. Kamu nanti kalau Hidayat sudah datang, kamu jangan kaget ya dengan sikapnya dia yang sangat spesial. Dia punya lelucon yang kadang-kadang kasar dan terus terang sama sekali tidak lucu. Tapi waktu saya bicara kemarin, kelihatannya dia baik. Ya dia memang baik kok. Siapa bilang tidak? Hatinya lembut. Tapi dia punya kepribadian ganda. Sikapnya bisa merubah mendadak tanpa diduga. Pokoknya saya sudah kasih tahu kamu jangan kaget kalau nanti dimulai memamerkan humornya. Masa saya udah jadi istri papa lebih dari 20 tahun? Lelucon begitu aja bikin saya kaget. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Baik. Malam, Dah. Mudah-mudahan saya bisa menyesuaikan diri dengan undangan makan malam yang demikian luar biasa dan terhormat ini. Terima kasih. Oh ya, sudah lama kita tidak makan sama-sama dalam suasana yang akrab. Ya, situasi demikian nggak berasa perputaran hidup Tuan Hendrata demikian luar biasa, demikian cepat dan sangat berbeda dengan kehidupan saya. Ya, saya rasa Hidayat belum pernah ke sini, ini pertama kali di Godong Barbecue. Ayo, silahkan duduk dulu. Ayo. Makasih. Terima kasih. Kamu masih banyak belajar humor dari Om Hendrata. Mana jagoan kita? Dia lagi jemput pacarnya. Mungkin jalanannya macet. Maklum, Bandung itu kan gak seperti waktu saya masih kecil. Sekarang kan begitu banyak orang kaya. Ada yang kaya karena turunan, ada yang kaya karena usahanya berhasil. Tapi ada juga yang kaya karena merampok. Saya yakin Sus nggak tahu suami Sus termasuk golongan yang mana. Kalau Bung Hidayat manggung sama suami saya, pasti banyak menarik penonton. Saya sih setuju aja. Tapi orang kaya kayak Hendrata akan lebih suka main di belakang layar karena lepas dari pengamatan. Malam Om, Tante. Selamat malam. Lia, Andri mana? Andi masih dibawa Om tadi ketemu teman lamanya. Kenalkan, ini Om Hidayat, Lia, Ari, anaknya. Saya udah kenal sama Lia, Om. Tante. Tapi kan suasananya lain. Sekarang lebih santai kan? Saya akan lebih santai kalau saya bersama Lia bisa ngobrol-ngobrol sambil ngelihat pemandangan Bandung dari jendela sana, Tante. Silakan aja. Ya. Bentar ya Tante. Ari belum begitu biasa mendengar orang-orang tua jual beli lelucon di meja makan. Kata pepatah, kalau suami jadi sasaran lelucon, istri biasanya tertawa. Bukan begitu? Ya, lelucon model gini kan pertanda akrab. Saya nggak pernah ngeliat orang seperti Bung Hidayat bisa akrab sama kita. Bahkan saya nggak pernah merasa kita punya sahabat. Maaf kalau boleh saya tanya. Sus Mira kawin dengan sahabat saya ini berdasarkan hutang budi atau karena cinta? Karena cinta dong. Bung kira saya hidup di zaman Siti Nurbaya. Cinta? Harus tahu saya. Karena setahu saya sahabat saya yang satu ini nggak pernah mengerti kata cinta. Kamu sangat beruntung
kawin dengan istri secantik Sasmira. Justru saya merasa beruntung. Oh iya? Iya. Demi cintanya, Kang Hendra ini nyelamatin saya dari api waktu rumah saya terbakar. Luar biasa. Persis seperti telenovela. Ayo, kamu jujur. Kamu kan yang suruh bakar rumah Sasmira. Karena sejak kecil saya tahu suami Sasmira ini paling suka main api. Tapi baru sekarang saya tahu dia berani membakar rumah orang. Sorry. Saya bilang gini, saya berani cerita begini karena saya merasa dekat dengan kamu. Persis juga kata novela, hanya maut yang bisa memisahkan kita. Sorry, karena banyak ketawa, penyakit saya kumat. Saya mesti ke toilet. Kamu kenapa sih? Ada apa sama kamu? Melayani dia dengan obrolan macam-macam. Kenapa? Loh, Papa ini saya harus gimana, Pak? Gimana? Mungkin dia kan masih marah gara-gara anak kita ngeroyok anaknya. Justru dengan kesempatan ini, kita bisa netralisir kejadian itu kan, Pak? Lagian kita kan tuan rumah, kita yang ngundang mereka. Jadi biarin aja mereka nikmati suasana ini. Nggak juga. Toh saya bukan miliknya Andri. Cuman Tante Mira tuh terlalu baik. Saya nggak tega ngecewain perasaannya. Kalau saya ninggalin Andri tuh anak satu-satunya dari mereka. Dan mereka nggak bakal mau kalau Andri tuh terluka perasaannya. Itu aja. Suasana gembira gini kan sangat jarang, Pak. Ini kan selingan. Habis kita sudah terlalu banyak serius. Penuh ketegangan setiap hari. Seandainya aku bisa jadi Superman, aku angkat kamu, terus aku lempar kamu ke bawah. Habis itu aku terbang. Saya angkat kamu, saya selamatin, saya taruh lagi di sini biar kamu kagum sama saya. Kagum? Ngapain sih kagum sama kamu, kurang kerjaan kali ya? Oh, jadi dengan kata lain, kamu marah atau kamu benci sama saya? Enggak. Ya mungkin kamu benci karena saya ngalahin pacar kamu waktu di dojo itu. Ngapain sih kamu norak ya? Ri, Iya apa? lagi ngobrol sama Ari. Andri, kenalan dulu sama Om Hidayat. Anak kamu sepertinya cemburuan sekali. Kamu mesti didik dia supaya bisa tegar seperti saya. Istri saya diperkosa oleh sahabat saya. Akhirnya dia mati karena penderitaan batin. Tapi saya masih bisa senyum walaupun hati saya dibakar oleh dendam. Kita berladang. Iya. Cuma Ngapain kamu di sini? Kita kan datang ke sini untuk makan, bukan untuk ngobrol seperti ini. ya, kami cuma ngobrol biasa kok. Iya, tapi seharusnya lu harus lebih bisa hormat sama orang yang undang lu makan. Andri, ini bukannya dojo. Dan malam ini kita terlalu rapi untuk mengeluarkan keringat yang tidak perlu. Iya.
Hidayat, Kamu? kenapa? Kamu kira saya anak buahnya Hendrata yang mau mengeroyok kamu lagi? Ngapain kamu kesini? Syukurlah, kamu masih mengenali saya. Dari bau kamu saya tahu kamu Maruli. Luar biasa. Setelah 20 tahun tidak bertemu, kamu masih menghafal bau saya. Hah? Kamu belum menjawab pertanyaan saya, ngapain kamu kesini? Ya, mengikuti hidungku ini. Di mana hidungku ini mencium bau duit, ke situ aku pergi. Maruli. Dasar kamu nih bajingan kecil yang nggak pernah naik pangkat. Siapa pemuda barusan? Anak saya. Kenapa? Anakmu. Bung, kita sama-sama buaya. Jadi jangan main kadal-kadalan. Maksud kamu apa? Kamu lupa kalau saya ini bajingan. Dan sampai saat ini masih tetap bajingan. Saya ikuti semua gerak-gerikmu waktu kamu mencari Hendrata. Dan saya lihat kamu menculik anaknya. Kamu besarkan dia. Lalu kemarin kamu adu anak itu dengan abang kandungnya sendiri. Dulunya saya kira kamu cuma menculik dia hanya untuk menggantikan anak kamu. Tetapi begitu kamu menyuruh anak itu menghajar abang kandungnya, saya langsung mencium bau duit. Udah, nggak usah muter-muter. Kamu minta berapa? Enggak banyak, cuma 25 juta. Duit moyang lo. Ya, Rik, tunggu di taksi sebentar, biar Papa bicara sebentar, ya. Mana ada sih, malam-malam ini bawa cash 25 juta. Besok siang gue cari lo, di mana? Siang nggak bisa, malam saja. Oke. Malam di mana gue cari lo? Ya, saya suka nongkrong di sana, di bar di ujung jalan sana. Besok gue cari, ya. Lihat, buat taksi dong, 10.000 aja. Apa? Besok dari Hidayat saya dapat 25 juta. Dan dari Hendrata saya dapat 100 juta. Selamat malam Tuan Besar. Masih ingat saya? Maruli, sumber informasi. Maruli. Iya. Aha. Iya. Apa kabar? Inilah, aku masih kerja yang dulu dan karirku juga seperti dulu. Tidak seperti kamu. Sekarang kamu tidak lagi bau keringat, tapi sudah bau duit. Hidayat pasti iri dengan kamu. Iya, gitu ya. Sorry, saya masih ada beberapa urusan. Lain kali kita bicara, oke? Bung, justru hanya malam ini saya punya waktu untuk bicara empat mata dengan Bung. Ada hal penting yang mau saya sampaikan. Oke. Kamu minta berapa? Mau minum? Mau berapa? Jangan sok kamu. Dengan saya kamu jangan bertingkah. Apa saya mesti bicara keras-keras supaya istrimu tahu kalau Hidayat pasang badan masuk penjara karena ikut membobol toko emas bersama kamu. Dan permata hasil jarahan itu kamu kangkangi sendiri. Lebih dari itu, istrinya kamu perkosa. Pak, saya pulang duluan ya Pak. Mama masih nunggu tuh.
Sebentar ya, Dek. Nanti Mama pulang sama Papa. Ya. Kenapa kamu malah diam? Nanya dong, nanya. Berapa saya minta dari kamu supaya saya tutup mulut? Kamu minta berapa? Sebagian kecil dari seluruh kekayaanmu. Saya minta 100 juta. 100. Sekarang terserah kamu. Kalau setuju, besok saya ke kantormu. Setelah kamu bayar, sediakan lagi 200 juta. 200. 200 juta. Saya punya informasi yang sangat berharga buat kamu. Saya yakin. Oke? Pak, orang yang tadi itu siapa sih? Orang jahat ya? Teman sekolah dulu. Dia dari keluarga kaya. Dulu dia punya uang nggak bisa dihitung. Oh, banyak sekali warisan. Ya. Dulu. Sekarang habis total. Gara-gara main judi. Perempuan, foya-foya. Terus ceritanya dia ketemu papa lagi mau minta bantuan. Mau pinjam uang untuk modal. Papa kasih? Ya. Ini. Saya pernah susah ya. Dulu. Lagi dalam keadaan kacau, dia menolong saya. Ya sekarang dia minta bantu, ya saya bantu dia. Balas budi. Tapi kalau karena bantuan papa, karena uang itu, dia kembali lagi seperti dulu, main judi, main perempuan, terus gimana? Kalau kita mau menolong orang, sudahlah kita tolong. Tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa apa-apa. Ya? Tidak baik untuk berprasangka jelek tentang orang jahat. Saya bukan berprasangka jelek, tapi saya ngeliat sendiri. Kamu tuh kenapa sih? Saya kan cuma nemenin dia aja sambil nunggu kamu. Soalnya saya sama Ari nggak mau ikutan obrolan dalam orang tua kamu sama bapaknya Ari. Dari pandangannya saya tahu, dia suka sama kamu. Pokoknya, saya nggak mau kamu terlalu baik sama dia. Menurut saya, Ari tuh anaknya baik. Buktinya aja, dia mau bantu kamu berdiri kemarin. Dan dia juga mau bantu kamu masuk ke dalam mobil. Ingat kan? Alah, dia kan baik sama kamu karena dia suka sama kamu. Menurut Mama, Lia itu kesal sama kamu. Dia sengaja bikin kamu cemburu. Habisnya juga kamu terlalu egois sih. Lia nggak punya alasan untuk nuduh saya egois, Ma. Saya selalu merhatiin dia. Buktinya aja, tadi saya masih jemput dia. Ya, meskipun kamu jemput dia, tapi kan kamu biarin dia sendiri naik restoran. Sementara kamu di bawah ngobrol sama teman-teman. Apa itu yang namanya perhatian? Justru itu, Ma. Lia seharusnya lebih mengerti. Itu semua kan teman-teman lama saya. Jauh-jauh sebelum saya kenal Lia, saya sudah kenal mereka. Kalau kamu masih mau bebas nongkrong sama teman-teman, kamu jangan ikat diri sama namanya wanita. Sebab percuma aja. Kalau kamu sia-siain dia, kamu akan kehilangan wanita yang kamu cintai. Kok Mama ngomongnya begitu sih? Di mata Mama, saya selalu saja ada di pihak yang salah. Mama hanya ingin berpihak pada kebenaran aja. Dalam kehidupan ini, kita menuai apa yang kita tanam. Sekarang lebih baik kamu istirahat. Mungkin dengan kamu tidur, kamu bisa berpikiran jernih dan kamu sadar bahwa kamu juga harus berubah sikap. Minuman keras
bukan cara untuk menyelesaikan masalah. Lia itu deket sama Andri bukan karena duit, Pak. Bukan karena harta. Dan Lia juga nggak cinta sama sekali sama Andri. Dia sendiri yang bilang sama saya. Kalau dia bareng terus sama si Andre. Itu karena Tante Mira. Dia sangat baik sekali sama Lia. Jadi, Lianya juga nggak tega lah tinggalin Andri karena takut membuat Tante Mira kecewa. Pantesan dia cemburu. Udah kamu ngobrol akrab sama si Lia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.